Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh mahasiswa saya yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Apoteker Andi Maulana M. Clean Farm, dan saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah farmakoterapi infeksi. Sebelum saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah farmakoterapi infeksi, mungkin ada baiknya saya melakukan perkenalan diri terlebih dahulu untuk adik-adik mahasiswa. Jadi, saya adalah salah satu dosen di Laboratorium Biofarmasi dan Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini atau pada semester ini, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah farmakoterapi infeksi yang adik-adik akan ikuti selama 1 semester. Seperti apa mata kuliah farmakoterapi infeksi, bagaimana sistem penilaiannya, sistem pembelajarannya, kemudian apa saja yang akan adik-adik bahas dalam farmakoterapi infeksi ini nantinya selama 1 semester kita bertemu, maka simak video ini untuk mengetahui seperti apa farmakoterapi infeksi. Sebelum saya menjelaskan apa saja materi dalam farmakoterapi infeksi, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang sistem perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester untuk mata kuliah ini. Nah, untuk memudahkan perkuliahan, kita akan menggunakan website yang sudah disediakan oleh UMI, yaitu kalam.umi.ac.id. Nah, di mana di Kalam ini tentu Anda sudah punya akun masing-masing sebagai seorang mahasiswa. Anda tinggal mencari kelas saya dengan format kode mata kuliah, kelas kelasnya, tahun ajaran dan semesternya, nama mata kuliah, seperti pada gambar di samping. Nah, misal sebagai contoh, kelas Anda adalah kelas C6. Kode mata kuliah untuk farmakoterapi adalah 1502FF336. Jadi, kode yang tadi /C6/20221/farmakoterapi infeksi. Nah, silakan Anda cari untuk segmen kelas dengan nama dosen Apoteker Andi Maulana. Nah, kemudian untuk bisa masuk atau join ke dalam Kalam kelas saya, Anda harus masuk dengan menggunakan password. Nah, passwordnya silakan Anda tuliskan pada segmen student dengan kode password kelas _ mata kuliahnya _ tahunnya. Nah, sebagai contoh untuk semester ini, Anda tinggal tuliskan kelas C6 _ farter untuk farmakoterapi infeksi _2021. Nah, kemudian Anda sudah bisa masuk di kelas Kalam saya untuk mata kuliah farmakoterapi infeksi. Untuk kelas lain yang juga berbeda, metodenya juga sama, Anda hanya tinggal mengubah nama kelasnya saja, tergantung dari kelas mana yang Anda submit di KRS Fakultas Farmasi UMI. Perkuliahan kita akan kita lakukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh kampus. Jadi, sebisa mungkin kita akan melakukan perkuliahan tepat waktu. Aturan internal dari Universitas Muslim Indonesia yang belum memperbolehkan kita untuk melakukan kuliah secara luring atau tatap muka secara langsung, maka perkuliahan untuk sementara kita lakukan secara daring. Tetapi metode yang akan kita gunakan tentu akan saya combine, ya. Jadi saya sebutnya sebagai metode hybrid kuliah, hybrid online, di mana hybrid online ini saya menggabungkan untuk perkuliahan secara langsung via daring dan juga via video yang bisa Anda tonton atau Anda bisa akses kapan saja dan di mana saja. Jadi ketika Anda ingin mengulang materi yang sudah pernah Anda tonton sebelumnya, misalnya Anda ingin mengulang ketika menjelang ujian tengah semester atau akhir semester, Anda bisa menontonnya kembali untuk merefresh bahan-bahan yang sudah Anda lewati sebelumnya. Nah, untuk perkuliahan daringnya atau pertemuan secara langsung via daring, kita akan lakukan lewat Zoom. Untuk akun Zoom-nya Anda bisa akses di Instagram Fakultas Farmasi UMI.
Di situ sudah ada akun Zoom yang memang disiapkan untuk perkuliahan daring kita selama 1 semester. Untuk pembelajarannya, setiap tugas dan juga setiap bahan perkuliahan itu akan saya upload di Kalam. Jadi, Anda tinggal melihat apa saja isi atau bahan yang muncul di dalam Kalam kelas saya. Untuk mata kuliah farmakoterapi infeksi sendiri, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Nah, beberapa pokok bahasan yang pertama, pada pertemuan perdana kita, itu kita akan membahas tentang terminologi dan juga pengantar mengenai antimikroba. Kemudian di pertemuan kedua, kita akan melanjutkan untuk pembahasan antimikroba, tetapi lebih dalam lagi dan kita akan fokuskan kepada antibiotik. Kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas tentang infeksi saluran pernafasan atas, dan di minggu berikutnya kita akan membahas tentang infeksi saluran pernapasan bawah. Lalu di minggu kelima kita akan membahas tentang tuberkulosis, dan di minggu keenam kita akan membahas tentang gonorea dan sifilis. Dan di minggu ketujuh kita akan membahas tentang penyakit transmisi infeksi menular seksual. Nah, di minggu ke-8 kita akan melakukan mid semester, dan bahan mid semesternya adalah bahan dari pertemuan pertama hingga pertemuan minggu ke-7. Kemudian di minggu ke-9 kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan tema infeksi saluran kemih. Minggu ke-10 kita akan bahas tentang influenza. Minggu ke-11 kita akan bahas tentang HIV/AIDS, dan minggu ke-12 kita akan bahas tentang terapi untuk HIV/AIDS. Nah, di minggu ke-13 kita akan membahas infeksi jamur, dan di minggu berikutnya kita akan membahas infeksi parasit, dan di minggu terakhir kita akan membahas tentang vaksin dan toksoid. Dalam pertemuan 1 semester ini kita akan membahas tema-tema yang menjadi cakupan untuk mata kuliah farmakoterapi infeksi. Tetapi ada beberapa penilaian yang akan saya terapkan dalam perkuliahan ini. Saya akan melakukan penilaian berdasarkan beberapa cakupan, mulai dari pengetahuan dan tingkat pemahaman Anda sebagai mahasiswa selama mengikuti perkuliahan saya, dan juga dari segi soft skill Anda ketika mengikuti perkuliahan secara langsung di dalam kelas Zoom ataupun nantinya mungkin di kelas luring. Untuk pemahaman dan juga pengetahuan akan saya nilai dari nilai tugas dan juga nilai kuis. Untuk nilai kuis itu mungkin kita akan lakukan setiap 3 atau 4 kali pertemuan ya, sebelum meet dan juga setelah meet. Nah, kemudian untuk tugasnya sendiri nanti akan saya upload di dalam segmen untuk tiap-tiap tema perkuliahan atau bahan kuliah. Nah, selain itu juga saya akan menilai dari kemampuan Anda untuk mengerjakan ujian tengah semester atau mid, dan juga ujian akhir semester atau ujian final. Nah, persentase dari keempat aspek yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk kuis nilainya sekitar 15%, tugas juga nilainya sekitar 15%, UTS dan WS masing-masing persentasenya sekitar 30%. Jadi total ada sekitar 90%. Nah, untuk soft skill sendiri, itu saya menilai keaktifan Anda dan kreativitas Anda selama berada di dalam kelas. Misalnya, kalau saya memberikan pertanyaan atau memberikan kasus untuk farmakoterapi infeksi, mungkin Anda ingin memberikan pendapat, atau mungkin Anda ingin misalnya menjawab kasus tersebut. Nah, itu saya menilai sekitar 10%. Jadi, total penilaian untuk perkuliahan farmakoterapi infeksi itu semuanya total menjadi 100%. Ada beberapa aturan yang perlu Anda ketahui dan pahami sebelum mengikuti perkuliahan farmakoterapi infeksi. Yang pertama, karena perkuliahan kita melalui Zoom atau daring, dikarenakan gangguan jaringan,
mungkin ada adik-adik mahasiswa yang tempatnya agak jauh ya. Saya memberikan sedikit kelonggaran untuk adik-adik. Jika misalnya ada gangguan jaringan, keluar dari Zoom secara otomatis, silakan untuk masuk kembali ke dalam Zoom dan bergabung di kelas saya. Kemudian kita memulai perkuliahan tepat waktu, dan mungkin toleransi waktu yang saya berikan untuk keterlambatan sekitar 5-10 menit ya. Lalu kalau misalnya selama perkuliahan mungkin ada mahasiswa, karena perkuliahannya daring ya, mungkin ada mahasiswa yang kurang aktif atau misalnya tidak menyalakan kamera. Nah, di perkuliahan daring ini, selama perkuliahan melalui Zoom, saya mewajibkan untuk selalu mengaktifkan kamera selama perkuliahan. Dan tentu attitude Anda dalam perkuliahan itu akan menjadi penilaian lagi untuk saya. Nah, kemudian pada saat memasuki Zoom, silakan Anda masuk dengan format rename namanya ke NIM, 4 angka di akhir NIM Anda, underscore nama Anda. Itulah tadi penjelasan tentang perkuliahan farmakoterapi infeksi. Nah, mungkin adik-adik ingin melihat seperti apa sih perkuliahannya dan bagaimana sih cuplikan-cuplikan untuk materi-materi yang kita laksanakan di dalam perkuliahan farmakoterapi infeksi ini. Silakan kita lihat beberapa cuplikan pengajaran, baik itu via daring langsung maupun via video pembelajaran. Silakan Anda simak. Bagian dari farmakologi dan lebih ke percabangan aplikatif ya. Kalau misalnya farmakologi itu adalah basicnya, dasarnya, dimana Anda kenal obat, golongan obat, terus mungkin mekanisme kerja obatnya seperti apa ya. Kecil ya, itu juga akan sangat berisiko tinggi. Lalu ada gangguan ginjal. Ini juga tentu sangat berpengaruh ya. Nah, bagaimana patofisiologinya untuk urinary tract infection? Nah, sebenarnya untuk urinary tract infection itu disebabkan karena infeksi bakteri, salah satunya itu adalah Escherichia coli yang menginvasi masuk ke saluran kemih. Itu tadi salah satu penyebabnya dikarenakan oleh setiap kondisi pasien itu berbeda ya. Ada pasien yang mungkin butuh kombinasi terapi, ada pasien yang ya hanya monoterapi cukup ya. Ada pasien yang mungkin perlu adjuvan ya. Adjuvan itu terapi tambahan. Ada pasien yang hanya tidak perlu penggunaan obat yang maintenance ya, karena mungkin sifatnya akut ya, jadi tidak perlu panjang untuk penggunaannya ya, seperti itu. Jadi kondisi pasien itu menentukan rasionalitas penggunaannya ya. Nah, tugas apoteker ya itu adalah melihat apakah penggunaan fosfomisin, pivmesilinam dan juga nitrofurantoin ini menjadi first line untuk uncomplicated cystitis pada wanita dan tidak direkomendasikan untuk aminopenisilin ataupun fluoroquinolone untuk treatment uncomplicated pada cystitis. Untuk kedua hal ini diberikan evidence base yang great strong ya, jadi memang disarankan ya. Nah, kemudian untuk treatment yang lain untuk pyelonefritis itu disarankan baru fluoroquinolone untuk first line-nya. Jadi berbeda antara pyelonefritis dan juga uncomplicated cystitis. Dan ini juga evidence base-nya itu ada di grade A, B, C tergantung dari kondisinya. Jadi biasanya di guideline itu mereka memberikan keterangan. Ya, mereka memberikan keterangan untuk kondisi pasien A dengan penyakit B pada pemberian obat ini ya, misalnya obat C itu evidence base-nya A misalnya. Ya, contoh saya kasih saya kasih ini ya, karena ini infeksi. Misalnya food diabetic. Anda tahu food diabetic? Gangren, tahu gangren? Belum pernah dengar.
Gangren itu adalah infeksi yang biasanya terjadi pada pasien diabetes yang tidak terkontrol, khususnya infeksi yang pada tungkai kaki, yang mungkin Anda pernah dengar di sinetron begitu, yang sampai diamputasi kakinya. Nah, itu termasuk di situ. Nah, drug of choice-nya, evidence base-nya untuk penyakit ini, karena misalnya gangren itu dia lebih banyak terinfeksi oleh Staphylococcus aureus, itu biasa digunakan untuk jenis obat-obat yang punya aktivasi terhadap Staphylococcus aureus. Tetapi tidak sedikit juga yang menginfeksi adalah MRSA. MRSA tahu? MRSA itu methicillin resistant Staphylococcus aureus. Itu beda dengan Staphylococcus aureus. Dia lebih kuat sedikit dibandingkan Staphylococcus aureus. Nah, pilihannya itu bisa dengan meropenem. Jadi ya memang untuk si prophylaxis ini seperti yang tadi saya katakan, karena dia spektrumnya agak luas sama dengan amoxicillin, clavulanate dan juga ceftriaxone. Apalagi kalau yang sifatnya itu complicated, tentu itu bisa menjadi pilihan. Nah, bagaimana dengan evidence base-nya? Dan Anda bisa lihat di sini masih sama tadi yang dari European Urology. Ini amoxicillin plus dengan aminoglikosida, kemudian cephalosporin atau aminoglikosida, atau generasi ketiga cephalosporin, kondisi ginjal yang normal ya, jadi tidak sama, jadi ada penyesuaian dosis. Nah, ada permasalahan lain juga yang biasanya terjadi pada sistem urinary, itu seperti kayak infeksi ya, termasuk dalam infeksi saluran kemih, entah itu uretritis, lalu cystitis. Cystitis ini pada wanita. Kalau pada pria itu prostatitis. Kemudian ada pyelonephritis. Pyelonephritis ini Oke, benar. Jawaban sederhananya adalah antibiotik untuk bakteri dan bukan untuk virus. Nah, itu jawabannya. Ya. Jadi salah ya. Mungkin Anda pernah dengar, mungkin di Solo banyak juga itu seperti itu, atau di Yogyakarta sekitar Jawa Tengah itu banyak. Setiap dia flu itu dia pergi beli amoxicillin atau ampicillin. Pernah dengar nggak? Di Makassar juga banyak sih seperti itu ya. Atau badannya meriang-riang. Oh di tempat siapa tadi yang bisa di tempatnya begitu ya, tadi yang ngomong siapa sih ya, Afifa, di tempatnya begitu ya Afifa. Ya benar. Padahal sebenarnya itu salah ya, enggak seperti itu. Seperti yang sudah dijawab sama Dina, bahwa antibiotik itu untuk mematikan bakteri, bukan untuk virus ya. Nah, sebenarnya kalau kayak influenza seperti itu ya, virus, itu cukup dengan istirahat ya. Resume ya, tidak resume, kalau bisa tulis tangan ya, kalau bisa tulis tangan untuk mencari struktur antibiotik ya. Jadi silakan Anda buat resume tentang struktur antibiotik. Pada saat diare itu menginvasi masuk ke kandung kemih ya. Bisa Anda lihat yang titik-titik hitam itu adalah bakteri-bakteri yang berasal dari sistem pencernaan, dalam hal ini mungkin itu salah satunya adalah E. coli ya. Kemudian dia menginvasi masuk sampai ke saluran kemih ya. Dan kalau misalnya ini terjadi ya tentu akan menyebabkan ISK, dan ini yang paling umum biasanya. Antibiotik ya, kalau saya kayak kapsul amoxicillin misalnya, yang berefek itu adalah amoxicillinnya. Di dalam kapsul itu kan di dalam kaplet ya misalnya, itu kan ada zat tambahan ya, bukan cuma amoxicillin yang ada di situ, pasti ada zat tambahannya, entah itu ingredientnya kan, entah itu peluncurnya kan, entah itu zat tambahan lainnya kan. Tetapi yang berefek itu tetap si amoxicillinnya. Nah, sebenarnya yang ditanyakan Afifa ini menarik ya. Sudah ada penelitian sebenarnya. Jadi aplikasi penggunaan serbuk, penggunaan serbuk pada penyakit infeksi. Makanya sekarang itu sebenarnya
ada antibiotik yang bentuknya serbuk. Kalau misalnya Anda pernah dengar nebacetin, Anda pernah, itu kan bentuknya serbuk. Nebacetin kan serbuk, dia tinggal ditabur aja. Nah, hanya saja makanya tadi saya katakan itu missing use. Kenapa? Karena kaplet ataupun sediaan oral itu dia memang sudah diformulasi untuk bisa digunakan secara oral. Jadi efektifnya itu adalah penggunaan oral. Meskipun sebenarnya mungkin kebetulan pada saat dia Azithromycin, tetracycline itu juga bisa diberikan. Kalau misalnya infeksinya itu ada infeksi trikonoma, itu kita menganjurkan untuk pemberian metronidazole. Nah, untuk pemberian infeksi profilaksis ya, untuk infeksi saluran kemih, profilaksis itu artinya pencegahannya supaya misalnya tidak timbul infeksi berulang. Itulah tadi penjelasan tentang perkuliahan farmakoterapi infeksi dan juga beberapa cuplikan tentang pengajarannya dalam mata kuliah farmakoterapi infeksi. Semoga video ini bisa menjadi gambaran untuk adik-adik tentang bagaimana sih sistem pembelajaran dan juga bagaimana bahan-bahan materi yang akan adik-adik pelajari di mata kuliah farmakoterapi infeksi. Nah, demikian untuk penjelasan saya pada video pengenalan ini dan juga video penjelasan terkait dengan proses pengajaran di mata kuliah farmakoterapi infeksi. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketik yang hilir. Berapa menit?